Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fitri dari Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjung Balai. Di sini kita mau mulai live Instagram. Kebetulan juga narasumber kita dari Parano Tanjung Balai, Parano Intelijensi Tanjung Balai 2019 juga sudah bergabung ya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita mulai saja pemaparan dari pemateri pertama, yaitu dari Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Tanjung Balai, Bapak Denny Sabata Purba, SSI APT. Kepada Bapak dipersilakan. Siang, kita semua di kami mengajak para ibu saudara kami untuk ikut dalam acara ngobrol pintar dengan tema lebaran tetap sehat di masa pandemi COVID-19 dengan pangan aman. Jadi Loka Pengawas Tanjung Balai merupakan suatu titik pada Komeri. Sini dari bidang informasi dan komunikasi, tugasnya adalah melakukan pelayanan informasi, memberikan informasi secara langsung, terbuka, via telepon, WhatsApp, atau melalui sosial media. Bisa juga melalui pengaduan masyarakat, menerima pengaduan keluhan masyarakat dan memberikan solusi kepada masyarakat dan kegiatan penyebar informasi, kegiatan yang penyebaran informasi. Jadi mari kita mengenali pangan aman ya. Pangan aman adalah pangan yang bebas dari kerusakan fisik, kimia dan biologi. Jadi ada 3 jenis kerusakan, yaitu fisik, kimia dan biologi. Kerusakan fisik adalah kerusakan karena adanya kesalahan proses pengolahan, adanya serpihan kaca atau kayu atau rambut, serta kemasan dalam kondisi kurang baik, renyah dan robek. Kerusakan kedua adalah karena adanya residu bahan kimia seperti bahan sanitasi, penggunaan bahan berbahaya yaitu boraks, formalin, serta penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan. Kerusakan biologi adalah kerusakan karena adanya mikroba, binatang penggerak dan serangga. Jadi kerusakan fisik, kerusakan dikarenakan pertama robek, kenyok, adanya serpihan kayu, adanya kotoran karena kesalahan proses pengolahan seperti pembekuan, pemanasan, dan pembersihan. Cara pencegahannya, pilih pangan yang tidak memiliki cacat pada kemasannya. Teliti dalam memilih pangan yang aman. Kerusakan kimia, kerusakan dikarenakan residu bahan kimia seperti bahan sanitasi, penggunaan bahan berbahaya yaitu boraks, formalin, penggunaan BTP yang berlebihan atau bahan tambahan pangan yang berlebihan. Cara pencegahan, pilih produk pangan yang tidak memiliki warna terlalu bercolok. Pilih produk pangan yang sudah terjamin tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Kerusakan biologi dikarenakan mikroba, binatang penggerak, serangga. Cara pencegahan, pilih produk pangan yang tidak memiliki aroma yang tidak normal. Pilih produk pangan yang layak dikonsumsi, tidak busuk, tidak berbau, dan tidak dihinggapi serangga. Tips memilih pangan aman. Ini kami berikan tipsnya ya, untuk memilih pangan aman. Yang pertama, pastikan memilih pangan yang aman, yaitu bebas dari kerusakan fisik, kimia dan biologi untuk dikonsumsi. Yang kedua, ikuti arahan pemerintah terkait tata cara, izin dan sanitasi
pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, selalu melakukan teknik sebelum membeli produk pangan. Teknik yaitu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi periksalah teknik sebelum membeli produk pangan. Jadi Badan POM hadir selalu membantu masyarakat untuk memperoleh pangan aman. Badan POM melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi ke beberapa penjual takjil. Badan POM melaksanakan pengawasan kesarana produksi dan distribusi pangan. Tentang hoax. Ini ada beberapa jawaban Badan POM terkait berita hoax selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Terdapat isu yang beredar juga bahwa minum air yang panas dapat menyebabkan virus corona, menyembuhkan virus corona maksudnya. Kami ulangi, terdapat isu yang beredar bahwa minum air yang panas dapat menyembuhkan virus corona. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap isu tersebut? Jadi ini perlu kami klarifikasi. Ya, kita ketahui memang lemon mengandung vitamin C. Akan tetapi kembali lagi seperti yang telah dijelaskan bahwa belum terdapat spesifik untuk virus corona. Sekalipun kita mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang tinggi, hal ini tidak serta-merta menyembuhkan virus corona. Vitamin C memang dapat kita konsumsi untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh. Akan tetapi apabila terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C juga akan disekresi atau dibuang dari tubuh melalui sistem pencernaan. Selanjutnya ada hak tentang apabila kita mengkonsumsi telur rebus tengah malam dapat mencegah penyakit virus corona. Jadi ini juga perlu kami klarifikasi. Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah terkait hal tersebut. Jadi berita tersebut tidak benar. Selanjutnya ada lagi hoax yang mengatakan bagaimana dengan berita bahwa minum banyak air dan berkumur dengan air hangat dan garam atau cuka dapat menghilangkan virus corona di tenggorokan. Ini juga kami klarifikasi. Berkumur dengan hangat, garam dan cuka memang telah lama digunakan sebagai cara menghilangkan gejala yang berhubungan dengan pilek dan flu. Namun hingga saat ini tidak ada bukti bahwa hal tersebut dapat menangkal virus corona. Kita memang perlu mengkonsumsi air yang cukup, minimal 2 liter per hari, 2 liter air per hari, atau setara dengan 8 gelas per hari, untuk menjaga tubuh jangan terhidrasi. Akan tetapi hal tersebut dapat mencegah virus corona. Selanjutnya ada lagi belakangan ini sempat beredar isu mengenai produk makanan dalam kemasan atau makanan kaleng dari Cina yang mengandung virus corona. Ini perlu kami klarifikasi. Berita itu tidak benar. Isu tersebut merupakan modifikasi dari hoax lama pada tahun 2014. Lebih tepatnya terkait kandungan dan virus HIV dalam makanan kaleng impor. Badan POM sudah merilis klarifikasi berita tersebut di website resmi Badan POM yaitu www.pom.go.id. Dan berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk diluruskan. Pertama, virus corona merupakan jenis virus yang tidak mampu bertahan hidup lama jika berada di luar host atau inang. Yang kedua, makanan kaleng yang diproduksi secara komersial merupakan pangan hasil steril komersial yang telah mendapatkan perlakuan menggunakan suhu tinggi
Sedangkan virus corona tidak dapat bertahan pada suhu di atas 56 derajat Celcius selama 30 menit. 3. Badan POM terus melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu dan gizi produk pangan impor belum diedarkan di wilayah Indonesia atau pre-market, serta secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia yang disebut post-market. Jadi inilah beberapa berita verifikasi tentang hoax yang beredar yang dapat kami sampaikan. Jadi pada masyarakat semua pendengar ataupun membenarkan informasi ini, mungkin dengan klarifikasi dapat menjadi jelas dan mengerti bahwa itu semua adalah berita-berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi yang perlu kami perhatikan, yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, sebelum kita mengkonsumsi pangan olahan, kita harus cek klik. C itu klik, K kemasan, L label, I izin edar, K kadaluarsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Oke, sekian pemaparan dari Kepala Lokapom di Kota Tanjung Balai. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, yaitu Bang Nanang Mardiansa, salah satu pemenang Parano Intelijensi 2019 untuk Kota Tanjung Balai. Silakan Bang Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya warga Tanjung Balai dan teman-teman yang ada di Kota Padang, mulai dari Sabang sampai Merauke. Baiklah, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi informasi tentang hoax yang ada di masa-masa corona ini. Kita ketahui sekarang ini di zamannya bahwa gadget atau HP itu sudah menjadi kebutuhan pokok kita semuanya. Dari gadget itu atau smartphone yang kita gunakan, kita kebanyakan bermain sosial media, di mana sosial media sekarang ini memberikan informasi-informasi, baik itu informasi yang sudah valid atau yang faktanya atau yang hoax atau berita palsunya. Di sini kita sebagai generasi milenial atau generasi muda mempunyai tugas penting dalam mendeteksi atau memfilter informasi-informasi yang beredar pada saat ini. Menurut Dewan Eksekutif Penelitian dan Kebijakan American Peace, maksudnya kata membuka bahwa ada 3 fase yang harus kita lakukan dalam menekan kegelisahan atau mental kita di saat ini. Yang pertama itu membatasi kegiatan kita membaca informasi yang kurang validnya. Karena ketika kita melihat informasi yang kurang valid, maka dapat menekan mental kita atau memecah kita. Kedua, memberikan kita mencari informasi yang pasti, karena kita lihat sekarang itu banyak informasi yang banyak yang seperti Kompas dan Indonesia. Ketiga, kita membaca dengan media sosial dengan cara mengajukan komunikasi seperti ada dan lainnya. Selanjutnya ada 3 membedakan fakta dan hoax. Yang pertama itu kita cari yang jelas dapat dipercaya. Kedua, memperhatikan alamat situs web tersebut, apakah itu menggunakan URL yang resmi atau palsu.
Ketiga, periksa dan teliti keaslian foto tersebut karena sekarang ini sesuatu yang dibuat video. Kita ketahui sekarang adalah hoax bisa menyebabkan perpecahan atau keresahan masyarakat pada sekarang ini. Apalagi semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Mungkin itu yang bisa saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Nanang atas pemaparannya tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi milenial dalam menangkal hoax di masa pandemi ini ya. Kita tahu selama masa pandemi berlebih tentang hoax-hoax penangkal virus corona. Ada yang mengatakan bahwa mengkonsumsi telur rebus tengah malam itu, kalau saya boleh tahu, Bang Nanang tahu nggak tentang berita makan telur rebus itu? Oh ya, ada berita ya dari beberapa media yang mengatakan mudah heboh masyarakat Iya, masyarakat kita, yang dimana katanya telur itu semua iya, iya. Ada bayi yang baru lahir katanya langsung bisa bicara ya gitu ya. kan itu kalau dipikir-pikir secara logika nggak mungkin aja ya kak. Sedangkan yang orang Cina sana yang berasal dari ketahuan sendiri, pastinya belum bisa dipastikan gitu. Apalagi hanya kita berpikir telur juga bisa menyembuhkan penyebab corona tersebut. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kenapa berita itu membesar, karena berita itu keluar ketika virus corona baru-baru saja merebak di Indonesia, terlebih di Sumatera Utara. Kemudian adanya apa ya, dibilang provokator supaya telur mereka itu laku dijual gitu ya kan. Jadi banyak jadinya masyarakat yang percaya, sehingga tengah malam pun kedai-kedai yang ada di warung gitu ya digedor-gedor sama mereka supaya bisa membeli telur. Dan pelakunya sudah ditangkap pak. Pelakunya itu merupakan seorang pedagang yang Benar kan? telurnya tidak laku selama ini. Jadi supaya telurnya itu tidak busuk gitu ya. Jadi telur itu bukan nggak bisa menangkal virus corona, tetapi telur tersebut mempunyai banyak gizi gitu, bisa bahan tubuh. Akan tetapi tidak bisa mengobati atau menangkal virus corona tersebut. Terima Terus kasih. kakak tahu nggak gimana itu supaya buat di Surabaya Tanjung Balai bahwa yang satu oknum dari ini katakan bahwa di Surabaya tidak ada yang corona gitu kak. Mereka datang dari Malaysia gitu. Terus gimana kelanjutan? Pada siang hari ini dia mengidentifikasi bahwa yang membuat berita itu, tetapi kita ketahui bahwa tadi malam itu sudah membuat gempa warga setempat ya, mulai dari apa Gara-gara yang TKI yang dipulangkan sama wali kota ya? Oh, dan buat dua berita kegaduhan gitu kan. Tapi alhamdulillah yang tadi sudah video klarifikasi. Begitu. Nah kita ketahui sekarang kan kalau buat berita buruk kita itu kita dilindungi ya. Iya, ada undang-undang ITE. Benar. Oke. Mungkin ini beberapa temannya Bang Nanang ya, Mariani Pohan, Siti Sinaga, bukan? Iya. Apakah ada pertanyaan dari Kak Siti Sinaga? Silakan. Nanti bakal ada giveaway-nya. Yang langsung diantar oleh badan Orang mana Siti Sinaga ini? Tanjung Balai? Tanjung Balai. Ada dari Bali nih kak.
baru masuk. Apa Bang Kak Kori Turfane. Kori Turis Pane? Oh iya, guys. Selamat sore Kak Kori. Apakah ada pertanyaan? Kami masih menunggu ya sampai kira-kira jam berapa kita tunggu Pak? Kita yang muda-muda ini harus selektif ya dalam memilih informasi atau membagikan informasi. Jika informasi itu sudah dengan keadaannya, baru kita bagikan. Cuma lagi kalau informasi yang kita tambah, maka kita bisa memberikan edukasi kepada keluarga kita, masyarakat lainnya. Jadi nggak mesti langsung share atau langsung bagikan, sehingga dapat membuat kerugian kepada pihak itu. Bahkan dapat memecahkan masyarakat gitu, membuat ketakutan, membuat panik gitu. Kalau bisa kita sebagai generasi milenial yang paham akan media sosial, yang paham akan salah benarnya sumber dari berita hoax itu, kita harus menenangkan tetangga kita, yang masyarakat lingkungan kita, karena mungkin mereka juga baru paham, baru melek teknologi. Jadi kita yang menenangkan mereka bahwa berita itu tidak benar, bahwa berita itu adalah hoax dan tidak ada pembuktian dari kebenaran berita tersebut. Begitu kira-kira ya Bang Nayang ya. Eh, Om Swastiastu, Kak Kori. Jawabannya apa ya Om Swastiastu juga? Iya, dia lagi stay di Bali tuh Kak. Bagi yang teman-teman yang lagi lihat labnya, yang mau bertanya bakal dipersilakan kok, dan kami berikan infonya. Ayo, di ujung puasa ini lebaran itu apa sih nggak mau? Ya. Kita tunggu berapa menit lagi. Teman-teman, kebetulan materi juga udah dijelasin. Kayak jam 3 5 menit. 5 menit lagi kali ya. Soalnya mereka juga lihat lagi on. Halo, selamat datang mahasiswa Pariaman ya dari Sumatera Barat. Oh. 2006. Kak Firdayanti, AMD Log. AMD Log ya. AMD Log itu apa logistik? Bagian logistik ya? Bagian logistik. Oh. AMD Log. Jadi kita bagi yang baru bergabung, tadi kita ngebahas tentang hoax-hoax yang beredar dan klarifikasi dari Badan POM sendiri, kemudian peran milenial dalam menangkal berita-berita hoax yang ada di sosial media yang telah dibawakan oleh Bang Nana Mardika. Kita masih menunggu ya. Terus ada pertanyaan juga tadi membanggakan, mana sih tanggapan orang Gagak tentang rempah-rempah yang katanya itu bisa menangkal corona nggak? Rempah yang bisa menangkal corona. Kayak yang dirugikan kayak daging. Iya. Kita itu pertanyaannya bakal dijawab sama kepala lupa sama sobat makanan langsung ya. Silakan Pak. Ini bagus sekali pertanyaannya. Memang rempah-rempah dari dulu sudah digunakan oleh nenek moyang kita ya, termasuk dari obat tradisional. Tapi yang perlu dapat kami sampaikan, sampai saat ini belum ada ditemukan atau bukti ilmiah yang menyatakan rempah-rempah bisa untuk menangkal atau menyembuhkan virus corona. Ya, begitu dia. Belum ada bukti ilmiah. Bukti ilmiahnya belum ada untuk dia bisa mengobati virus corona. Tapi kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh bisa, gitu ya Bang ya. Oh ada pertanyaan nih, alhamdulillah. Kak Mariani Pohan, itu dari teman-teman Tanjung Balai ya. Sesuai dengan tema
penyebaran hoax di masa pandemi COVID-19 merupakan suatu problem yang serius, terutama di media sosial. Bagaimana meminimalisir berita hoax yang bertebaran di saat ini? Oh, bagus sekali pertanyaannya dari Kak Pertanyaannya, Mariani Pohan. Mungkin Kak Mariani Pohan ini saya pada saat ini jadi hoax yang beredar itu. Kak Mariani Pohan bisa ngeceknya langsung di situs web Kominfo sehingga kita nanti bisa membagikan bahwa berita yang beredar itu fakta atau hoax. Jika memang itu kedapatan atau berita itu hoax, maka kita hentikan atau kita himbau kepada yang memperhatikan. Jadi kita ini merupakan masih hal biasanya nih panggilan mama yang mama FB ceritakan kita pasti pikirin segala macam jadi cepat gitu. Nah, mungkin itu yang saya jawab untuk pertanyaan Kak Mariani Pohan. ya, gitu ya Kak Mariani. Khususnya untuk berita hoax tentang pangan dan obat dan makanan itu ada timnya dari IT-nya BPOM Pusat yang bekerja sama dengan Kominfo. Jadi nanti website-website yang menyebarkan berita-berita hoax bakal ditindaklanjuti sama tim ITI dan bekerja sama dengan Kominfo. Begitu. Kak Mariani nanti DM ya, nama dan alamat dan nomor WA-nya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Kemudian lanjut, siapa lagi mau tanya? Nih, oh dia lanjut nih. Nah, sebagai generasi milenial, tindakan sederhana apa lagi yang bisa kita lakukan agar tidak ikut-ikutan untuk menyebarkan hoax? Selain itu, dari Bang Nanang sampaikan pada saat presentasi tadi. Oh, pertanyaan ke Bang Nanang. Silahkan Bang. Oh ya boleh, terima kasih untuk Kak Mariani Pohan. Tindakan sederhana yang kita lakukan atau kita menyebarkan. Kita bisa mencari berbagai sumber informasi. Kita lihat tentang apa berita yang disebarkan itu. Baru kita cek dari sumber lainnya, jangan pada satu sumber itu. Jadi kita harus cek lagi atau mendengar berita-berita tersebut. Itu nah, gimana Marianinya? Gitu ya. Jika teman kita menyebarkan berita hoax tersebut, angka baiknya kita himbau atau kita tegur agar tidak langsung menyebar luas itu. Kalau misalnya terdapat di pesan berantai, coba kita cek lagi dari berbagai sumber atau situs-situs yang resmi. Karena sekarang ini banyak situs-situs yang bermunculan demi meraup keuntungan sendirinya gitu. Gimana Kak Mariani? Kak Mariani Pohan, silakan tanggapannya lagi, apalagi ada yang mau ditanyain sama Bang Nanang atau sama Lokapom. Cerita tentang COVID, Tanjung Balai belum ada yang positif ya Bang Nanang ya? Belum enggak, baru ada yang kemarin ya, yang setelah besoknya diganti selatan oleh karena persiapan aman dan tetap mematuhi protokol pemerintah. Bukan berarti aman, kita seenaknya tidak pakai masker kalau keluar rumah. Kita kan nggak tahu siapa yang sedang terjangkit gitu, mana tahu dia dari luar, gitu ya, dari luar daerah Tanjung Balai. Maksudnya. Karena virus corona ini tidak memandang usia, kita kasih kita naik kesehatan yang kurang atau mungkin riwayat
Lagi untuk teman-teman yang ini, sebaiknya nanti menangani ya ketika dari kota atau melancong ke tempat hiburan lainnya gitu, yang mana sudah ada red zone gitu ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Mariani Pohan lagi Kak. Tanggapan untuk jawaban kedua, Oh iya. sebenarnya tidak membaca kontennya. Saya tambahkan mereka hanya yang kita ketahui sekarang kebanyakan media membaca dulu. Makanya kita yang muda-muda ini, yang milenial ini harus bisa menahan diri, tidak harus share gitu. Sebelum membaca isi yang ada di itu, karena dari isi saja mereka sudah menjudge gitu berita tersebut atau langsung bagikan gitu. Iya. Tipsnya mulai dari diri kita sendiri, membaca berita tersebut atau kita memberikan edukasi tentang pemberian atau membagikan berita-berita yang ada tersebut. Tidak langsung share. Edukasinya bisa kita lakukan dari orang-orang terdekat kita dahulu, dari orang tua, adik, famili, dan teman-teman maupun masyarakat luas lainnya gitu. Betul. Iya, saya sependapat sama Kak Mariani ya. Kadang judul-judul berita yang ada di sosmed itu terlalu dibesar-besarkan, padahal kenyataannya tidak segitu besarnya masalah itu gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ini tambahan aja dari Bang Nanang adalah tidak ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut kalau kita udah paham bahwa itu beritanya tidak benar gitu. Dan sebagai generasi yang milenial yang paham akan teknologi, yang sudah sadar teknologi, kita seharusnya menenangkan lingkungan kita, lingkungan sekitar bahwa berita itu tidak benar gitu. Tapi menenangkannya dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang bisa diterima sama teman-teman dan lingkungan kita, gitu kira-kira Kak Mariani. Gimana Kak Mariani? Kak Mariani Pohan. Ini anaknya, menantunya SBY ya? Oh bukan ya? Ya? Bukan. Marganya aja yang sama. Masih pilihan ya? Oh iya. Ya. Bisa diterima. Terima kasih Kakak Mariani. Oh masih kuliah. Kuliah di mana? Negara ini masih kuliah ya? Ntar jangan lupa DM ya. Alamatnya di mana? Kak Adelia Utari Siregar, ada yang mau ditanyain? Silakan sebelum kita offline dari live Instagram. Bapak salam dari Pak Kepala Loka, Kak Adel. Oh, kemarin Ini Adel. Iya. Nonton. Jaga kesehatan ya Adel. Terima kasih ya. Nanti bakal ada live IG kalau memang memungkinkan selesai Idul Fitri kita buat live IG lagi dengan tema yang menarik. Udah buat dia. Begitu saja ya teman-teman untuk live Instagramnya bersama generasi milenial yang diwakilkan oleh Parano di Tanjung Balai 2019 ya Bananang. Nanti kita bakal adain lagi live Instagram setelah Idul Fitri. Kebetulan hari ini hari terakhir kerja di Ramadan, besok udah libur karena tanggal merah Jumat Agung ya. Hari kebangkitan, hari kenaikan Isa Al-Masih. Tidak, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Terima kasih bagi yang sudah
berbesar hati menghabiskan kuotanya ya lihat Instagram kita hari ini. Ya. Iya. Apabila ada yang mau ditanyain dan tadi mungkin segan ditanyain melalui chat kolom komentar di live Instagram, mungkin ada yang malu, mungkin bisa langsung aja di direct message Instagram kami Lokapom Tanjung Balai. Terima kasih semuanya, terima kasih Bang Nanang. Minal aidin wal faizin. Inilah kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya rusak.